Setelah masalah Kokoro dan keluarganya menjadi lebih baik, nah kita langsung diperlihatkan setelah itu tim Tokyo Vivaldi, tim asal Akademi Hakanai dan Majima ternyata sparring lawan tim Kokoro. Di mana semua yang nonton terkejut karena Vivaldi dikenal hebat kesulitan menjebol gawang dari Momonaga dengan analisanya. Dan yang uniknya sekarang Ten ternyata bermain bukan sebagai kiper. Kita belum tahu posisinya apa, tapi dia ada di belakang menyundul bola liar sapuan Momonaga, namun malah meleset ke sisi pada Marukome. Dan fakta mengejutkannya lagi, ternyata kini Marukome yang menjadi kapten, tapi kocaknya udah berlaga malah gagal menerima bola. Jadi susunan pemain Takamiya Gakuen ini udah berubah karena kelas 3 udah lulus. Dan setelah Marukome gagal menerima bola, untungnya ada Sumazuki yang berhasil merebut bola dan dia langsung naik untuk serangan balik. Manajer masih Himekawa dan pelatih Ometegawa Sensei yang dimana beliau masih mencari kombinasi dari para pemain lama dan baru. Karena pas Noriyasu bawa bola dan memberikan umpan tinggi, ada pemain baru yang loncatannya tinggi banget dengan rambut mancung ke atas. Lucunya Noriyasu manggil kepala burung dan kesal karena udah disuruh balikin bola malah nggak dibalikin. Tetapi kocaknya si kepala burung bilang, tapi perasaanku ini nggak bisa ditahan. Apapun yang terjadi, aku harus mengoper bola ini pada orang itu. Namun tiba-tiba dia dihadang dua pemain lawan, tapi dengan muka berandalannya, dia keren banget bisa menahan dua orang sekaligus dengan tangannya. Akan tetapi, tiba-tiba bolanya malah dicuri rekan setimnya sendiri, di mana orang baru juga dengan muka yang sangat ikemen dan keren. Dia merebut bola dan bilang menyebalkan, dan ternyata dia gelandang tengah bernama Moroboshi Hato yang faktanya juga dia mantan pemain youth. Kerennya dia berhasil menerobos dua pemain lawan sekaligus, tapi kayaknya tim Takamiya yang baru ini rusuh banget karena Noriyasu yang masih teriak buat mengembalikan bola, si Moroboshi nengok dan gelengin kepala, membuat Noriyasu sangat kesal. Ditambah dengan Narushima si Raja Narsis, ternyata dia punya rekan baru yang samaan, di mana nomor 21 bernama Teruya berlari bersamaan dengan cepat dengan Narushima. Dan pas Teruya manggil Moroboshi dengan panggilan Hatokun, lucunya hal itu membuat Moroboshi malu banget dan malah kehilangan bola. Tetapi kerennya ada Noriyasu menerobos merebut bola dengan berputar melewati lawan, membuat yang nonton pun heboh. Lalu setelah itu Kokoro teriak meminta bola. Yup, yang dimana kita dikasih tahu Kokoro dan angkatannya sekarang udah kelas 2, yang dimana setelah mendapatkan bola membelakangi gawang, Kokoro langsung berbalik dan sepertinya si kepala burung ini sangat mengagumi Kokoro. Kokoro yang di depan gawang dia mencoba tetap tenang dan ternyata dia ini mengaplikasikan saran dari YouTuber Dribble Maker karena dia melihat pundak lawan kemana gerak duluan dan seketika Kokoro langsung menerobos ke bahu musuh berlawanan dan dengan gokil Kokoro langsung nendang dan berhasil mencetak gol, membuat Takamiya Gakuen unggul dengan skor 2-1. Dan ternyata emang bener si Kokoro ini bahkan sampai memohon ke YouTuber Dribble Maker buat belajar dribble dan hasilnya sangat luar biasa. Dan terlihat selain Himekawa, nampaknya ada cewek manajer baru juga. Lalu setelah cetak gol, si kepala burung senang banget dan memuji Kokoro Senpai. Bahkan ekstrimnya, si kepala burung beneran terpesona dengan teknik indah dari tubuh lentur Kokoro. Dan parahnya dia malas.
Untungnya ada Noriyasu nyuruh kepala burung buat mundur bertahan, tapi Kokoro berpikir orang-orang dengan kepribadian super kuat mulai masuk tim ini. Dengan tidak ada Hakane Senpai, Bakuroda dan Kamahori untuk mengisi kekosongan itu, aku yang harus berjuang. Dan lucunya para anak kelas 2 dan 3 sekarang ini malah berlomba-lomba nunjukin jadi senpai. Lalu semua teriak, aku akan membawa tim ini meraih kemenangan. Tetapi super kocaknya setelah semua itu, ternyata Takemiya Gaoka malah kalah 3-2. Membuat semuanya bengong dan gak percaya. Membuat Omotegawa Sensei berpikir keras dan berkata kepribadian mereka terlalu kuat. Kocaknya setelah itu Murokome teriak kesal, apa yang kalian lakukan? Udah unggul malah jadi besar kepala, makanya kita kalah. Sebagai kapten, aku nggak bisa maafkan dan dia pengen adakan rapat evaluasi. Setelah pertandingan, Omotegawa Sensei bilang, sejujurnya dari segi kemampuan individu kalian tidak kalah dari lawan. Fakta bahwa kalian bisa bermain sejauh itu melawan tim Youth Vivaldi sudah merupakan hal yang hebat menurutku. Tapi tetap saja dari segi kematangan sebagai tim kita masih sangat tertinggal. Itulah masalah kita saat ini. Karena terlalu fokus pada kemenangan masing-masing, kalian jadi mengabaikan kerjasama. Dengan begini, kalian akan menjadi mangsa empuk bagi tim-tim yang bermain sepak bola sistematis seperti Vivaldi. Tetapi si Murokome malah marah dan bilang itu tidak benar. Pada akhirnya ini semua karena ketidakmampuan para murid tahun pertama. Dia nyalahin Degashira, kepala burung posisi gelandang bertahan. Gaya rambutmu aneh banget, sikapmu saat bertanding juga buruk dan kau terlalu sering main sendiri. Lalu Teruya di posisi sayap kanan, kau itu selalu cengengesan, kau ini niat main gak sih? Atau cuma perasaanku saja, tapi kau nggak niat kerja sama denganku. Bahkan Maruboshi gelandang serang pun kena, kau sih emang gak sekeren aku. Kau pasti lagi besar kepala kan? Kelihatannya kau pengen selesain semua sendiri. Tetapi kocaknya, Maruboshi membalas ke Murokome, kau bahkan gak bisa trapping dan bolanya mental. Aku kira kau cuma onigiri yang menggelinding. Setelah itu semuanya jadi tahu dan nyalahin Murokome sebagai kapten yang gak becus. Tetapi si onigiri ini malah gak terima dan kesal. Tapi iya, Kokoro bilang, kita kan udah sepakat waktu itu kalau Murokome Senpai, Narushima, dan Momonaka Senpai kita putuskan semua murid kelas 3 jadi kapten bersama. Lalu Momonaka pun menghela napas dan ngasih tahu, aku baru sadar betapa bagusnya Kapten Bakuroda dan Wakil Kapten Hakanai dalam memimpin kita waktu itu. Nah, di sini Kokoro ngejelasin ke kita, di mana sejak April ada siswa baru yang masuk ke Takemiya Gaoka. Pertama ada Teruya dari Okinawa, dia polos banget dan super ceria. Dia emang pelari cepat, tapi mulutnya ceplas-ceplos banget. Lalu Degashira si kepala burung yang tinggi banget dan fisik luar biasa. Orangnya berapi-api dalam segala hal dan Kokoro juga sadar Degashira masuk gara-gara suka Kokoro. Lalu Moroboshi Hato, meski masih kelas 1 tapi jago banget main bola. Katanya dia dulu ikut tim youth daerah, tapi dia pendiam dan jarang banget cerita tentang dirinya. Setelah itu Noriyasu bilang ke anak kelas 1, kalian itu payah banget soal komunikasi. Orang ngomong juga nggak didengar. Padahal aku yang awalnya main di posisi second striker udah rela digeser ke gelandang bertahan buat kalian. Dan faktanya juga ternyata bukan kehilangan kelas 3 aja, mereka juga kehilangan Katsuki. Yang dimana dia balik ke Kansai karena urusan keluarga dan usaha okonomiyakinya. Dan ada satu lagi, ternyata Yua juga nggak ada karena dia studi ke luar negeri. Dia pun mundur dari posisi manajer dan yang bergabung sebagai manajer baru adalah siswi tahun pertama yang sangat cantik tersenyum ke Kokoro. Setelah semua itu, Omotegawa Sensei bilang latihan selanjutnya akan lebih keras lagi dan untuk hari ini latihan selesai.
Hari pun mulai gelap dan Kokoro masih di ruang klub karena mandi yang terakhir. Dia terus memikirkan perkataan Omotegawa Sensei, semua orang punya semangat yang sama. Kami semua ingin menutupi lubang yang ditinggalkan oleh para senpai. Tapi justru karena itu kekompakan tim malah jadi terganggu. Dan faktanya juga karena ibu Kokoro membantu biayai, dia bisa tetap bermain sepak bola. Aku harus berjuang. Bahkan Buki pernah bilang mencetak gol adalah tugas seorang striker. Sebagai penyerang dan sebagai pemain sepak bola agar menonjol demi membawa tim menang, aku harus mencetak gol. Nah, tiba-tiba Kokoro melihat sebuah tas yang dimana pas dia melihat isi tasnya itu penuh barang-barang yang diblur. Dan di saat itu juga ada si cewek manajer baru menutup pintu. Ternyata Kamahori yang udah nggak ada, ternyata cewek satu inilah penggantinya. Bahkan faktanya juga dia itu adik Kamahori bernama Kamahori Anami. Tentu saja dia juga sangat terobsesi dengan Kokoro dan ingin sekali memijatnya. Kokoro sadar bahwa Anami ini sangat terobsesi dan menyukai dirinya. Tentu saja, dia selalu berpose ala-ala Jojo samaan dengan kakaknya. Dia juga menawarkan diri buat memijat Kokoro. Dia bahkan maksa buat Kokoro minum untuk menambah stamina dan vitalitas. Dan setelah itu, tiba-tiba banget dia langsung buka baju dan menggoda Kokoro dengan sangat erotis. Tapi ya emang bener dia cuma memijat Kokoro. Bahkan Kokoro pun jadi keenakan, namun ini malah membuat Kokoro dejavu dengan kecurigaan Kamahori senpai juga. Ya namanya adik kakak, si Anami ini beneran sangat suka tubuh Kokoro. Bahkan dia malah mulai memijat ke bawah di bokongnya Kokoro. Tentu Kokoro terkejut, bahkan Anami menyentuh semua tubuh Kokoro. Lalu Kokoro pun bertanya, buat Anami nggak nyentuh lebih dalam? Kokoro bertanya, kamu biasanya ngobrol apa saja sama kakakmu? Tetapi Kokoro langsung shock terkejut di mana Anami menjawab mungkin tentang Kokoro senpai. Ternyata karena Kamahori sering ngomongin Kokoro, Anami jadi tertarik. Bahkan dia menonton semua pertandingan dan melihat Kokoro dari belakang. Makanya Anami bisa merasakan kalau ada yang aneh dengan Kokoro senpai. Akhir-akhir ini kayaknya kamu terlalu memaksakan diri. Meski aku nggak ngerti sepak bola, tapi kupikir kalau aku bisa jadi tempat ceritamu akan bagus. Hal itu malah membuat Kokoro jadi terbuka. Aku ini sungguh menyedihkan. Aku punya seorang pemain penyerang ideal dalam pikiranku. Saat di pertandingan, aku selalu teringat permainan orang itu. Padahal seharusnya aku harus cetak lebih banyak gol, tapi aku belum bisa melakukannya dengan baik. Jaraknya masih sangat jauh. Lalu Anami bilang, menurutku merasa tertekan itu hal yang wajar. Saat kita sedang bingung, kadang kalau kita meninjau kembali diri kita sekarang, kita bisa menemukan jawabannya. Jawaban untuk dirimu sendiri itu terkadang secara tak terduga bisa ditemukan di masa lalu yang telah kamu lalui. Namun tiba-tiba Kokoro merasa ngantuk. Dia pikir karena pijatan Anami terasa begitu nyaman, tapi dia juga lupa habis minum entah apa tadi. Karena niatan yang anjing banget, si Anami ini setelah melihat Kokoro tertidur, dia langsung mengambil mainan bergetar. Ini beneran anjing banget karena Kokoro beneran diincar. Dan kocaknya lagi, ternyata ada si Marukome di dalam loker melihat semuanya. Ini seperti dejavu. Marukome yang terjebak dalam situasi dejavu dalam lemari sedang melihat Kokoro, yang dimana di sini dia malah ngejelasin ke kita. Dia siswa kelas 3 dan kapten dari klub sepak bola Takamiya Gaoka. Tipe cewek kesukaannya seperti Yua, namun Yua meninggalkan klub. Dan parahnya lagi, ternyata si Onigiri ini emang udah jadi kebiasaan ngumpet di lemari Yua buat mencuri sedikit aromanya yang tertinggal. Tapi siapa sangka dia melihat Kokoro dan adik Kamahori sedang di situasi seperti ini. Tentu saja Marukome melihat barang yang dikeluarkan Anami yang pernah dia lihat di EV atau Dojin.
Marukome sendiri beneran gak nyangka gadis seimut Anami yang biasanya kelihatan santai dan ceria, siapa sangka dia punya hobi seperti itu. Bahkan gak cuma satu bentuk, Anami mulai mengeluarkan bentuk yang aneh-aneh. Bahkan dari ukuran yang kecil banget sampai dia mengeluarkan yang besar. Hingga sampai membuat Marukome shock melihat benda yang sangat besar seperti kapal. Dan Anami benar-benar mengincar Kokoro. Tentu saja Marukome beneran shock dan gemeteran melihat benda yang sangat besar ingin menusuk Kokoro. Marukome pun berpikir Kokoro dalam bahaya kalau ini dibiarkan. Marukome sebagai kapten dan Kokoro yang pemain penting, dia pun segera keluar dan langsung meloncat dan nyuruh Anami berhenti. Namun di saat itu juga Narushima, Sumajuki, dan Ten kebetulan masuk juga. Tapi tiba-tiba si Anami shock sampai jatuh melihat Marukome. Dan si Marukome sendiri mencoba ngejelasin perbuatan Anami, tetapi kocaknya dejavu lagi karena celana Marukome malah merosot. Dan kocaknya lagi, Kokoro tiba-tiba bangun dan langsung melihat Ichibos dari Marukome. Tentu saja suasana malah jadi hening dan lucunya Marukome mencoba ngejelasin dan ngeles ini demi pengembangan diri. Dan iya kocaknya setelah 3 hari Marukome dicabut sebagai kapten. Bahkan dia dihadapkan dengan pilihan diskor atau dikeluarkan dari klub. Tapi ternyata Anami membela dan memaafkan Marukome dan hukuman pun dibatalkan. Dan iya pada akhirnya semua orang memilih Momonaka sebagai kapten karena semuanya ingin orang yang waras. Tetapi karena Anami udah ketahuan punya kebiasaan brutal oleh Marukome, dia menyelamatkan Marukome dan sepertinya mengancam juga. Setelah kejadian semua itu, tim Takamiya Gouka masih terus melakukan sparring. Namun, ya gitu, mereka belum kompak. Bahkan Moroboshi umpannya dipotong, tapi dia yang malah kesal ke Kokoro. Karena kalau dia oper ke depan, pasti dia ambil kiper. Noriyasu dan si kepala burung sampai marah ke Moroboshi karena Kokoro bukan orang lemah. Dia itu punya zona mutlak bisa menembak dari posisi manapun. Si kepala burung dan Moroboshi malah jadi berantem dan saling teriak ngatain goblok. Ditambah Noriyasu yang ikut juga ngomelin mereka berdua. Anak kelas 1 ini benar-benar kacau dan berantakan banget. Mereka nggak bisa diomongin dan seenaknya. Membuat Kokoro jadi bingung, meski mencoba buat nenangin semuanya, dia malah diabaikan. Kokoro sadar suasana tim makin keruh, ditambah dia makin gak bisa cetak gol. Susah banget mainnya, padahal akhirnya aku bisa totalitas main bola lagi. Harus gimana supaya semua bisa berubah? Anami juga di pinggir lapangan bilang ke Himeno, tim ini kayaknya parah banget. Himekawa juga udah tahu dan pas dia manggil sensei, muka Omotegawa sensei beneran serem banget dan setelah itu dia teriak buat semuanya berkumpul. Setelah kumpul, sensei malah diam aja dan semuanya jadi tegang banget melihat ekspresi pelatih. Tapi habis itu Omotegawa sensei malah berkata, ayo kita adakan pertandingan internal. Semuanya terkejut karena gimana caranya pemain cadangan aja cuma ada 3. Tetapi sensei ternyata sudah memanggil orang lain dan ternyata Omotegawa sensei juga akan ikut bermain. Semuanya terkejut dan tiba-tiba ada si Big Marado datang. Membuat Kokoro shock terkejut karena masih trauma. Dan gak cuma dia aja, ada si Kamahori juga datang. Lalu ada si Katsuki juga balik karena sensei butuh bantuanku. Bahkan mengejutkannya, ada YouTuber Dribble Maker juga datang, membuat Kokoro pun terkejut dan gak nyangka. Ternyata faktanya Dribble Maker itu seangkatan dengan Omotegawa Sensei. Dan bukan cuma Kamahori, semuanya terkejut karena Bakuroda dan Hakanai juga datang untuk bermain. Hakanai pun menyapa juniornya, tentu saja Kokoro dan Noriyasu terkejut dan senang. Dan ketika Kokoro ditanya soal kabarnya, Kokoro menjawab nggak begitu sesuai harapan. Hakanai memberikan semangat dan nasihat juga kepada Noriyasu. Tetapi tiba-tiba Hakanai dipanggil sangat keras oleh Sumazuki. Dia kangen dengan Hakanai dan langsung memeluknya bahkan sampai menangis.
Tapi kocaknya, Katsuki yang ngomong dari tadi ternyata Kamahori nggak inget Katsuki. Lucunya narasinya itu mereka bilang, bukannya kau Katsuki yang dilupain sama penulis dan editor pas adu penalti. Semuanya jadi ribut dan para anak kelas 1 mereka cuma santai dan melihat para senpai. Momonaka juga berkata, suka nggak suka emang suasana jadi lebih hidup kalau ada para senior. Namun si Onigiri malah bilang ke Momonaka, itu nggak boleh loh kalau jadi kapten. Kita harus bisa menyatukan semuanya sebagai tim tanpa peduli senior atau junior. Kalau kau terlalu tertekan begitu bisa-bisa malah diremehkan sama junior. Nah, di sisi lain, Big Marado ternyata pernah main bola 3 tahun pas kegiatan klub. Dan Kokoro beneran trauma banget melihat Marado yang membuatnya hampir kena rudal paksa. Meski Kamahori bilang tenang aja ada dia, tapi ya mereka sama aja membuat Kokoro tambah trauma lagi. Tapi pada akhirnya pertandingan internal akan segera dimulai di mana pembagian tim dibagi 11 pemain dari tim utama yang sudah ada melawan 11 orang dari tim campuran dadakan. Bahkan ada Himeno juga akan ikut bermain. Kayaknya sih tim dadakan ini para alumni, tapi semuanya pikir ini keterlaluan karena di pihak lawan ada Hakanai, Bakuroda, dan Kamahori Senpai. Tapi Marukume bilang sisanya Hime-chan, Sato, Suzuki, dan Takahashi para figuran termasuk juga Omotegawa Sensei yang jarang olahraga. Mau sekuat apapun mereka, kita pasti bisa menang dengan mudah. Tapi Omotegawa Sensei bilang itu tidak akan kita tahu kalau tidak kita coba sendiri. Dan dengan muka seriusnya, Omotegawa Sensei berkata, ayo kita mulai. Formasi dari kedua tim sama menggunakan 4-2-3-1 dan semua murid malah jadi ramai melihat pertandingan antar klub sepak bola dan para alumni. Bahkan semuanya nganggap lucu karena gurunya ikut main, bahkan ada cewek juga yang ikut. Dan akhirnya pertandingan dimulai dengan bola diberikan kepada Moroboshi. Lalu si Noriyasu teriak buat amati dulu pergerakan lawan dan kembalikan bolanya padaku. Akan tetapi si Moroboshi ini malah langsung menerobos. Ternyata dia kesal dengan pertandingan internal melawan tim dadakan. Apa kita sedang diremehkan? Kenapa semuanya nggak sadar kita harus menang telak? Si Moroboshi ini terus maju ke depan dan Kokoro mencoba berlari sejajar buat bantu. Di sisi lain, sayap mereka yaitu Narushima dan Teruya udah berisik minta bola. Tim Takamiya Gaoka langsung nyerang, bahkan kerennya Moroboshi mengecoh Omotegawa Sensei dan melewatinya. Bahkan gak sampai situ, dia juga berhasil melatih dribble maker. Namun entah kenapa terasa mereka itu sengaja. Hal tersebut membuat Hakanai bilang anak itu lumayan juga, dan Bakuroda seperti biasa bilang jangan lengah. Yang dimana tiba-tiba Hakanai langsung menerjang di depan Moroboshi. Namun dengan santainya dia menerima tantangan di mana mereka berdua saling duel dan Hakanai beneran bisa membaca gerakan Moroboshi. Tapi mengejutkan, Moroboshi mencip bola dan berhasil melewati Hakanai. Tetapi setelah itu di depannya ada Bakuroda dengan badannya yang besar. Moroboshi beneran terkejut dan dia berhenti bergerak. Moroboshi yang gak bisa gerak, ada Kokoro manggil di depan. Karena Kokoro manggil nama depannya, si Moroboshi malah jadi malu lagi dan maksa lewat. Namun untungnya, bola yang kena kaki Bakuroda berhasil Kokoro dapatkan. Kokoro pun maju menyerang dan kini ada Kamahori yang sudah bersiap. Kokoro sadar Kamahori memang luar biasa dengan tekanannya. Ada aura yang membuat Kokoro nggak bisa melewatinya. Tapi aku juga akan menunjukkan bahwa aku sudah berkembang. Yang dimana Kokoro mengingat ajaran dari dribble maker. Dribble Messi punya pergantian tempo yang luar biasa. Itulah kenapa meskipun tubuhnya kecil dia bisa melewati lawan dengan cepat. Dalam perubahan tempo, pergerakan berat badan sangatlah penting. Contohnya menginjak tanah. Dengan sekali menginjak tanah, kau bisa menggeser pusat gravitasi lawan dan memanfaatkan reaksinya untuk meningkatkan kecepatan. Dan teknik itu disebut Karafumi atau langkah kosong. Menarik perhatian lawan lalu tiba-tiba
tiba-tiba mengubah kecepatan secara drastis, yang dimana gokilnya Kokoro melakukan double touch dan melewati Kamahori dengan akselerasi cepat. Kokoro pun lolos dengan teknik barunya dan melewati si Suzuki juga. Akan tetapi ternyata yang jadi kiper adalah si Big Marado, yang dimana orang paling dihindari oleh Kokoro karena ia traumanya itu hampir jadi korban. Kokoro beneran gak bisa gerak dan beneran shock. Ditambah setelah itu si Kamahori juga datang buat menjepit. Kokoro dalam situasi sangat bahaya dari serangan dua arah, apalagi diserang oleh dua Jomokers. Kokoro sadar dengan posisi tubuhku yang sudah kacau seperti ini mustahil untuk berputar dan dribble lagi. Bahkan jika aku ingin menembak, Marado sudah menutup semua jalur. Dan dengan kerennya, tak terduganya Kokoro melakukan rainbow flick, mengangkat bola ke atas dengan indah dan bola tentu menuju gawang yang kosong. Akan tetapi sayang banget karena ada Hakanai yang berhasil tepat waktu membuang bola tersebut. Tim baru Takamiya Gaoka langsung menyerang dengan sangat dominan di awal pertandingan, tapi tim dadakan berhasil menahannya. Ini pertandingan luar biasa. Lalu si kepala burung pun kesal dan terus memuji Kokoro yang nyaris banget cetak gol. Sedangkan si Narushima malah kesel ke Kokoro karena nggak dioper meski teriak sendirian. Kokoro minta maaf dan ternyata dia sendiri beneran nggak sadar keadaan sekitar karena terlalu fokus. Nah, tendangan pojok ditendang oleh Moroboshi. Dia tahu lawan punya dua pemain tubuh besar, tapi di tim kita ada tiga. Semuanya pun bersiap-siap, tapi si kepala burung malah terus bergumam dia akan mengoper ke Museki Senpai. Tendangan pojok pun sudah ditendang ke arah tengah area penalti, di mana Ten dijaga dua orang, sedangkan Sumazuki dijaga oleh Kamahori. Dan kini tersisa hanya si kepala burung yang tinggi, di mana dia berhasil loncat dan sekuat tenaga untuk menggapai bola. Akan tetapi lawannya adalah Bakuroda, di mana tentu dia tidak akan membiarkan begitu saja. Pada akhirnya si Degeshira gagal dan bola berhasil dimenangkan oleh Bakuroda. Tetapi bola tersebut menuju pojok lapangan yang dimana ternyata sudah ada si Teruya. Katsuki langsung melakukan penjagaan karena posisi Teruya itu posisi Katsuki sebelumnya. Katsuki pun pede karena trik murahan gak bisa mengecohku. Kokoro sendiri jadi teringat dia belum pernah melihat Teruya duel 1 lawan 1. Lalu ada si Marukome juga dari belakang meminta bola ke Teruya. Akan tetapi dia malah tertawa dan berkata, "Kalau gitu aku juga akan menikmati ini sepuasnya." Yang dimana kerennya dia bergerak dengan cepat ke sana sini dan berhasil menembus Katsuki. Teruya pun lolos dan masuk ke kotak penalti dari sisi. Dia terus membawa bola ke sudut sempit dan bersiap menendang ke gawang yang dijaga oleh Marado. Dan faktanya ternyata si Teruya ini sebelum masuk Takamiya dia pernah main futsal. Dan pas berhadapan dengan Marado, pinternya si Teruya ini sengaja nipu karena dia menendang pelan lewat kolong Marado. Tetapi yang gak kalah gokil, meski bola udah melewati di antara kakinya, si Marado ini berhasil menahan bola dengan tangannya ke belakang. Yang nonton makin heboh karena melihat pertandingan yang luar biasa. Tapi pas tim dadakan yang nyerang, si Suzuki malah mengoper dengan pelan dan berhasil dipotong oleh Moroboshi. Tapi dia kehilangan bola lagi, namun setelah itu si Teruya berhasil juga memotong bola. Dia langsung menyerang dan menendang di kotak penalti, tapi sayangnya berhasil ditepis. Tim Takamiya Gaoka beneran terus menyerang dan pas si Degeshira memberikan bola ke Kokoro, Kokoro pun langsung shoot dengan kaki kanannya. Tapi tendangan lenturnya bahkan berhasil ditinju oleh Big Marado, bahkan sampai 2 kali tendangan.
Semua tendangan berhasil dipatahkan, tapi semua pemain Takamiya Goka nggak sadar satu hal. Meski mereka terus nyerang, Kokoro baru sadar ketika melihat Noriyasu yang dimana si Noriyasu malah udah kelelahan duluan. Dan ketika Hakanai bawa bola, dia pun tersenyum dan berkata, "Ya, sepertinya sudah saatnya kami yang mulai bergerak." Hakanai langsung menyerang dan diikuti oleh Moroboshi, tapi Hakanai langsung mengoper kepada Dribble Maker, di mana ada si kepala burung yang langsung menghadang meski Noriyasu teriak buat tunggu dulu jaga jarak. Dan dengan mudahnya Dribble Maker melewati si Degashira. Dia pun kini berhadapan dengan Noriyasu, di mana dengan gokil juga dia berhasil melewati Noriyasu dengan mudah. Dan kini di tengah tinggal Sumazuki dan Ten. Sumazuki nyuruh Ten buat atur ulang timing dan jangan biarkan dia melewati kita sekaligus. Dan kocaknya, si Bushiro bingung dengan garis pertahanan yang entah ke arah mana karena si Sumazuki dan Ten maju menghadang. Dribble Maker pun langsung mengoper ke sisi kepada Himeno yang di sisi si Marukome. Kocaknya dia yang menghadang Himeno, fokusnya malah ke opai Himeno, dan mengejutkan Himeno berhasil dengan mulus melewati si Onigiri. Dan ternyata faktanya Himeno itu waktu SMP ada di tim sepak bola wanita. Dia pun terlihat ingin melakukan crossing dan si Marukome yang dilewati, dia kesal dan bilang cuma lengah. Tetapi kocaknya dia lari dan kena tipu, malah tersungkur di hadapan Himeno. Himeno pun melakukan crossing ke area tengah kotak penalti, di mana sudah ada Omotegawa Sensei yang bersiap untuk menyundul. Di sana juga sudah ada Ten dan Sumazuki. Namun mengejutkannya, Omotegawa Sensei yang selalu pendiam dengan kacamatanya, dia langsung menyundul dengan ekspresi liar, bahkan hampir aja masuk kalau sundulannya nggak kena mistar. Hal tersebut beneran membuat Sumazuki dan Ten shock berat melihat gurunya yang jadi beda banget. Namun Omotegawa Sensei bilang sambil nyengir, kalau udah lama nggak main ternyata susah juga ya. Di sisi lain, Kokoro sadar serangan barusan benar-benar menghancurkan pertahanan kita. Kalau para back nggak sempat nutupin tadi, kita pasti kebobolan. Dan setelah semua itu, babak pertama pun sudah berakhir lebih cepat. Tapi Kokoro juga sadar satu hal, berkata rasanya serangan kita juga seperti nggak berjalan mulus. Hal itu didengar oleh Moroboshi yang di belakang Kokoro, lalu dia marah dan bilang, "Jadi maksudmu kami yang salah?" Kokoro menjawab, "Bukan itu maksudku." Tapi si Noriyasu berkata, "Kau juga tahu kan sebenarnya, karena kalian gerak seenaknya jadinya nggak ada koordinasi sama sekali." Anak kelas 1 ini emang bebas banget dan malah ngebales dan membantah Noriyasu gitu. Lalu Noriyasu pun berkata dengan kesal, "Tapi kenyataannya lu pada nggak cetak gol juga kan? Kalian seenaknya main di lapangan, tapi tahu nggak siapa yang harus beresin semua kekacauannya?" Anak kelas 1 terdiam dan Kokoro menjawab, karena Noriyasu nggak bisa ngatur sebagai gelandang bertahan, dia harus jaga keseimbangan antara serangan dan pertahanan. Dia menutup keduanya sendirian. Lalu Sumazuki sadar pertahanan juga sama sekali nggak terkoordinasi dengan baik. Setelah itu Marukome teriak, "Jangan-jangan penyebab kekacauan ini adalah para siswa tahun baru. Kalian terlalu liar mainnya." Dan di kekacauan mereka semua, tiba-tiba Omotegawa Sensei berkata, "Sepertinya kalian sedang bingung ya. Kalau begitu, untuk babak kedua, bagaimana kalau kita tukar sebagian anggota tim?" Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi cantik tak terbayang. Entah kenapa hati ini